Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, baik? Baik, Bu. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Saudara Sulani, Bu. Kenapa? Dengan alasan apa dia tidak hadir? Sakit. Oh, kita doakan dia supaya dia cepat sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita memulai mata pelajaran, marilah kita berdoa. Ketua kelas, silakan memimpin doa kita. Baik, teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita sudah melakukan doa. Semoga doa kita ya, pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat ya dengan doa tadi. Baik, anak-anak, minggu kemarin itu kita masih punya tugas ya. Bukan ya? Jadi silakan kalian kumpulkan tugas kalian. Silakan dikumpulkan. Baik, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu ya? Masih. Ya, pertemuan kita kemarin itu tentang apa? Selain elastisitas apa lagi? Apa saja? Sifat benda elastis dan elastis ya. Jadi benda elastis itu apa? Siapa masih ingat? Siapa masih ingat tentang benda elastis? Benda yang ya, benda yang dapat kembali ke benda semula setelah baik. Jadi setiap benda ya diberi gaya akan mengalami perubahan ya, baik bentuk maupun ukurannya, sehingga benda itu disebut mengalami apa ya? Mengalami tegangan, stres maupun menurut elastis. Baik anak-anak, hari ini kita belajar tentang tegangan dan baik, pembelajaran kita yaitu yang pertama ada dua ya. Dengan peserta didik dapat memahami konsep tegangan dan modulus elastisitas. Yang kedua apa? Peserta didik dapat menganalisis kesamaan tegangan dan modulus elastisitas. Tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis besaran pada tegangan dan modulus elastisitas ya. Baik, jadi materi kita ini yaitu tentang tegangan, modulus elastisitas dengan regangan ya. Jadi di sini dalam ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu program basic learning ya, atau berbasis masalah. Dengan penilaian kita yaitu penilaian psikomotorik atau pengetahuan, ada sikap penilaian keterampilan ya, dan ada juga penilaian sikap. Jadi itu kalau diperhatikan ya. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tes awal kepada kalian ya. Atau
Baik anak-anak sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan kembali. Baik, kita sudah selesai. Kami sudah selesai melaksanakan tes awal. Kita beralih ke baik. Ini ada beberapa gambar ya. Ini gambar apa? Ya. Ini itu resisten Ben. ya. Baik, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya, yaitu kita dapat memahami, bisa tadi dapat memahami konsep tegangan dan elastisitas ya. Dan yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis besaran-besaran ya yang ada pada tegangan melalui gambar yang ibu sudah tampilkan ya. Baik, jadi di sini jangan kita menggunakan model pembelajaran basic learning ini atau berbasis masalah ya. Jadi masalah kalian mencari ya apa saja yang ada pada gambar-gambar ini ya. Baik, kemarin minggu lalu kita sudah ada kelompoknya, kita sudah membagi kelompok. Jadi kelompok itu yang ibu gunakan saat ini untuk berdiskusi ya. Masih ingat kan? Masih. Terima kasih kalian masih ingat. Jadi silakan kalian mencari teman-teman kelompok kalian. Silakan. Ibu akan membagikan LKPD kepada tiap-tiap kelompok ya. LKPD sama bahan ayat dan ya. Ini gambarnya, bahan ajarnya. Ini LKPD-nya ya. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kalian ya. Berdiskusi. Kalaupun ada masalah yang kalian tidak pahami ya, menyangkut dengan pengisian LKPD, nanti bisa ditanyakan kepada ibu ya. Silakan untuk berdiskusi. Baik. Jadi ini nanti ditulis kelompok ya, mendukung nama kelompok sudah, ini tinggal dibaca ya, didiskusikan, diisi tinggal ditulis, ini nanti ditulis persamaannya apa, bentuk tegangan, bentuknya apa begitu ya. Dan di bagian sini ditulis pengertian elastisitas itu. Nanti kalian menulis di sini ya. Ini ditulis juga, nanti ditulis persamaannya ya. Bisa ya? Bisa ya? Oke, silakan.
panggilan nomor municipal di Bordeaux karena ada soal seperti ya. Baik, sepak kelompok sudah selesai. Karena sudah selesai ya, silakan kalian menulis hasil dari diskusi kalian ya kepada ini. Sekarang kita akan beralih kepada presentasi ya, karena kalian sudah selesai berdiskusi ya. Jadi sekarang kita tiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya selama pengamatan itu. Jadi baik ya, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari hasil diskusi kami dalam mengamankan gambar dapat disimpulkan bahwa ketika pegas belum mendapatkan daya tarik maupun daya tekan, pegas tersebut belum mengalami perubahan bentuk maupun ukuran setelah pegas itu diberi daya tarik maupun tekan. Pegas tersebut mengalami perubahan bentuk dan ukuran, tetapi setelah gaya tekan atau tarik dihilangkan, pegas tersebut akan kembali ke keadaan semula. Jadi jelas bahwa dalam pegas tersebut mengalami tekanan,
regangan di mana pegas tersebut mengalami pertambahan panjang, maka gaya persatuan luas atau dapat ditulis dengan regangan sama dengan gaya perluas penampang, di mana gaya dilambangkan dengan Newton dan luas penampang dilambangkan dengan meter persegi atau meter pangkat 2. Pegas tersebut mengalami perubahan panjang setelah diberi gaya. Setelah gaya itu dihilangkan, pegas tersebut mengalami regangan. Rumusnya dapat ditulis dengan regangan sama dengan perubahan panjang per panjang mula-mula. Sekian presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 1 ya. Baik, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok 1, Ibu persilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mewakili kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apakah luas penampung dapat berpengaruh kepada nilai tegangan? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 3, yaitu ia bertanya bahwa apakah tegangan itu berpengaruh pada luas penampang atau tidak. Silakan, ada dari kelompok lain yang bisa menjawab sebelum kelompok 1 menjawab. Ataukah ada dari kelompok 1 yang bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan kami yaitu sebab semakin kecil luas penampang suatu bahan, maka tegangan yang akan dihasilkan semakin besar. Sekian, terima kasih. Baik, jadi itu kita berdoa dulu ya. Itu jawaban dari kelompok 1, yaitu semakin kecil luas penampangnya, semakin besar nilai dari tegangan. Jadi begitu pun sebaliknya, ya. Semakin besar luas penampangnya, berarti semakin kecil nilai dari tegangan. Ya. Ya, baik. Masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada lagi? Berarti apa yang disampaikan ini cukup jelas ya. Baik kita begitu. Masih ada kelompok berapa yang belum? Kelompok 4 ya. Ya, silakan Ibu, silakan kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi dan pengamatan kalian. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Syarafuddin ingin mempresentasikan dari hasil diskusi kelompok dan pengamatan kami. Didapat bahwa sebelum respiran band ditarik, respiran band ini belum mengalami perubahan, tetapi setelah diberi gaya tarik, respiran band ini mengalami perubahan, tetapi setelah gaya dihilangkan, maka respiran band akan kembali ke keadaan semula. Ini jelas bahwa di respiran band mengalami tegangan setelah diberi gaya, karena mengalami perubahan bentuk dan ukuran, di mana tegangan sama dengan gaya perluas. Respiran band juga mengalami regangan ketika respiran band diberi gaya. Respiran band mengalami perubahan panjang dan telah dihilangkan gayanya. Respiran band akan kembali ke keadaan semula panjang mula-mula. Terima kasih, itu dari hasil diskusi kami. Ya, terima kasih. Ya, itulah hasil dari diskusi mereka yang sudah mereka presentasikan ya. Silakan dari kelompok lain. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 ingin bertanya, mengapa dengan regangan tidak memiliki satuan? Baik,
itu pertanyaan dari kelompok 1 bertanya bahwa mengapa di redaman itu ya, di mana panjang mula-mula dibagi dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya, sehingga dia tidak memiliki satuan ya. Ya. Itu kenapa sehingga pada redaman tidak memiliki satuan ya, betul ya? Silakan. Ada yang menjawab kan? Kelompok lain ada? Ada yang bisa jawab? Membantu untuk sebelum berikan kesempatan kepada kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Ada yang lain? Kelompok 1 bisa menanggapi ini? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sebab pertambahan panjang memiliki satuan meter dengan panjang mula-mula memiliki satuan meter sehingga harus dibagi. Terima kasih. Jadi tidak memiliki satuan. Itu yang disampaikan ya. Baik, jadi itu jawaban dari kelompok 4 ya, bahwa kenapa redaman itu tidak memiliki satuan ya, karena di situ rumusnya redaman sama dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula ya, jadi semuanya itu bersatuan meter. Jadi dia tidak harus dibagi sehingga redaman tidak memiliki satuan. Baik, masih ada lagi? Sudah tidak Tidak ada lagi? Ya. Jadi sudah sekian ya presentasi. Kelompok 1 juga sudah melakukan presentasi, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 dan 4 juga sudah melaksanakan atau melakukan presentasi. Baik, jadi yang tadi yaitu redaman ya. Jadi dari kegiatan yang tadi ya kita dapat simpulkan bahwa redaman adalah apa? Ya, redaman adalah gaya ya, perbandingan antara apa? Ya, satuan Apa? Redaman adalah biasanya gaya yang bekerja pada tiap satuan luas. Ya. Jadi tegangan adalah perbandingan antara gaya per satuan luas. Ya. Yang disimbolkan dengan tau sama dengan F per A. A ya. Di mana tegangan itu bersatuan Newton per meter. M pangkat Ya. Newton per meter pangkat pangkat 2 sedangkan F sama dengan gaya satuannya Newton. dan Luasan bahan M pangkat 2. satuannya meter pangkat 2 ya. Selain itu redaman itu perbandingan antara panjang mula-mula dengan redaman itu pertambahan panjang mula-mula dibagi dengan pertambahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Kesimpulan dari pembelajaran kita ya hari ini ya, yaitu setiap benda itu ya tidak memiliki modulus elastisitas yang sama ya, tidak memiliki modulus elastisitas yang sama ya. Maksudnya karet berbeda dengan kawat ya, kawat juga berbeda dengan besi ya, semuanya berbeda semua ya. Pegas itu berbeda tingkat nilai modulus elastisitasnya dengan karet ya. Bisa ya? Ya. Jadi gaya tegangan itu sama dengan apa tadi? Iya ya.
Kalau regangan, Pegangan dapat yang menunjukkan seberapa mudah suatu benda untuk pertambahan saat budidaya. baik. Karena kita sudah selesai menyimpulkan pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tes akhir kepada kalian atau post testnya. Jadi dijawab ya. Ini kan anak-anak untuk mengerjakan soal sesi saya atau soal evaluasi yang lain. Sudah selesai? Sudah Ibu. Baik, sudah selesai. Silakan dikumpulkan di meja itu. Apakah semua sudah terkumpul ini? Berarti semuanya sudah terkumpul ya. Baik, Ibu akan membagikan lembaran refleksi kepada peserta didik ya. Silakan mengisi lembaran refleksi ya untuk pembelajaran kita hari ini ya. Ya, Ya, di situ cuma berisikan ya. Apa kalian senang belajar hari ini? Ya? Kalian senang ya? Senang ya? Kok kalian bisa mengerti materi? Ya, di situ apa kalian senang dengan pembelajaran ini ya? Nah. Baik, Ibu akan menginformasikan bahwa nanti kalian mencari ya jenis olahraga apa yang berkaitan dengan pegangan dan mobilitas aktivitas ya. Nanti kalian mencari ya kalian mencari di mana saja ya. Google pun apa bisa ya sebanyak mungkin ya menyangkut dengan olahraga apa yang menyangkut dengan pegangan dan mobilitas